Shalom, selamat pagi yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman. Perkenalkan singkat, nama saya Natias Miring, asal kampus Universitas Cendrawasih, Fakultas FKIP, Manajemen Jurusan Manajemen Pendidikan, angkatan 2021. Di sini saya membuat video tes tentang mata kuliah Manajemen Pendidikan Non Formal. Ya baik, kita sebelum masuk dalam pembahasan materi, kita mengetahui dulu apa itu manajemen pendidikan formal. Manajemen pendidikan formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti paket A, paket B, paket C, dan juga seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus bahasa Indonesia, dan lain-lain. Itu pun juga dilaksanakan secara terstruktur. Yang baik yang pertama yaitu konsep dasar lembaga pendidikan. Pengertian pendidikan atau education secara semiotik berasal dari bahasa Yunani paideia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dalam zaman Yunani kuno, yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak-anak ke sekolah. Anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan barang pedagogos. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak, dan gogos berarti saya memimpin secara murid. Artinya bahwa anak selalu dalam pengawasan orang tua, baik entah mengantarkan ke sekolah maupun menyebut anaknya ke sekolah. Jadi anaknya harus mendampingi oleh orang tua. Poin yang kedua adalah karakteristik lembaga pendidikan non formal. Ada beberapa poin yang penting di dalam karakteristik lembaga pendidikan non formal. Yang pertama adalah pengertian pendidikan non formal, yang kedua adalah pengertian 3 jenis pendidikan, yang ketiga adalah karakteristik program pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pengertian pendidikan non formal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan berpengalaman. Pengertian pendidikan menurut Siar 1955 halaman 71 menjelaskan bahwa proses penurunan sikap seseorang dan kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan, tetapi diperluaskan ruang lingkup sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan yang kembali sosial dan memuaskan. Artinya, proses perubahan sikap seseorang ada dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi untuk proses perubahan sikap atau karakter seseorang itu tanpa siapapun tidak bisa, karena harus ada guru atau pamong atau pembimbing siapa saja. Jadi untuk mengubah karakter atau kognitif atau pikiran. Poin yang kedua adalah pengertian 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, beringkat, berjenjang, dan dimulai dari sekolah dasar. Misalnya seperti
misalnya dari SD sampai SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam proses belajar terus menerus. Sedangkan pendidikan informal ialah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga orang memperoleh nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, nilai pengalaman hidup seorang atau seseorang. Yang berikut adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan atau yang baik, misalnya di luar dari pendidikan formal, sepertinya di lingkungan masyarakat, seperti bakat A yang tadi katakan bahwa bakat A, bakat C, dan kursus dan lainnya, untuk secara mandiri atau merupakan bagian penting dalam kegiatan yang lebih luas untuk menambah wawasan atau pikiran atau keterampilan. Poin yang ketiga adalah ragam jenis dan bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal, kursus dan magang. Yang pertama adalah kursus. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan potensi diri atau mengembangkan diri untuk mencari nafkah, untuk melanjutkan tingkat perguruan tinggi atau jenjang pendidikan yang tinggi seperti kuliah dan jenis lainnya. Poin yang kedua adalah ragam jenis dan lembaga kursus. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah KWK atau khusus kewirausahaan kota. Yang kedua adalah khusus kewirausahaan desa. Yang ketiga adalah khusus para profesi. Jadi ada beberapa 3 poin. Yang khusus kewirausahaan kota adalah program pendidikan di kecakapan hidup atau yang disingkat sebagai PKM, yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, seperti pasar kerja atau usaha yang ada di perkotaan, sepertinya penjahit atau komputer dan lainnya. Yang kedua adalah KWD atau kursus kewirausahaan desa. Jadi kursus kewirausahaan desa adalah program pendidikan kecakapan hidup yang tinggal diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat pedesaan atau misalnya kalau disebut kampung, misalnya mereka untuk memberikan pasar atau kerja atau untuk usaha di pedesaan tersebut, misalnya pertanian, berkebun, perikanan darat atau laut, kehutanan, perdekanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah program kursus para profesi. Program kursus para profesi adalah program pelayanan pendidikan kecakapan atau disingkat sebagai PKH yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersifat kompetensi sebagai bekal untuk belajar, sepertinya tenaga kerja atau job order, misalnya seperti elektronik, komputer, pariwisata, berhotelan, dan yang berikut adalah magang. Magang merupakan proses belajar yang dilakukan oleh anak di tempat tertentu, baik itu didampingi oleh instruktur ataupun tidak didampingi, bertujuannya untuk meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan
pengalaman kepada anak. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkannya uh, kompetensi peserta didik peserta didik uh, peserta didik program magang. Adapun kartu pelaksanaan magang, program magang peserta didik kursus dan pelatihan menjalani selama proses magang pada duri dilaksanakan selama 3 sampai dengan 6 bulan dengan mengikuti waktu kerja studi setempat. Baik, poin yang keempat adalah penyelenggaraan pendidikan non formal, penjualan kelompok belajar dalam belajar. Pengertian penyelenggaraan pendidikan non formal adalah dalam penyelenggaraan perencanaan pendidikan non formal secara strategis harus menghargai nilai-nilai sosial budaya, misalnya seperti adat istiadat dan keyakinan yang bertumbuh di masyarakat. Dalam proses pendidikan, bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal secara terstruktur dan berjenjang antara lain, misalnya seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan kursus lainnya, dan kelompok pelajar bucket A, bucket B, bucket C yang merupakan lembaga khusus yang mempunyai tingkat kecakapan. Baik, poin yang kedua yaitu penjualan dan kelompok pelajar pendidikan non formal. Pengertian penjualan pada pendidikan non formal bagi petani atau nelayan, menjulu adalah guru bagi mereka. Contohnya seperti penjulu pada daerah yang relatif maju dengan tingkat peserta didik lumayan tinggi setempat SMA. Yang berikut adalah kelompok pelajar. Kelompok pelajar adalah pendidikan non formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang paling berbagai pengalaman dan kemampuan satu sama yang lain. Tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota atau kelompok pelajar. Adapun namakannya seperti pusat belajar, yang maksud kami di sini pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang disingkat sebagai BKMB. Yang berikut adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat atau yang disingkat sebagai DOM. Baik, poin yang kelima adalah manajemen penyelenggaraan lembaga pendidikan non formal. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agre yang berarti melakukan. Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu, atau manajemen adalah seni atau mengelola atau to manage